Namaku Kirana. Usiaku baru menginjak 30, tapi keriput mulai mengukir sudut mataku. Bukan karena usia, tapi lebih karena tumpukan beban hidup. Sejak Mas Raka, suamiku, terpaksa kehilangan pekerjaan tetapnya 3 tahun lalu, aku banting tulang seorang diri. Pagi buta aku sudah di pasar, membersihkan lapak kotor, menjual sayuran seadanya. Sore harinya, aku berjualan gorengan di pinggir jalan. Seringkali, tangan ini terasa pegal luar biasa. Punggung pun nyeri tak terkira. Tapi setiap kali melihat Mas Raka tertidur pulas, wajahnya yang damai tanpa beban, hatiku seketika luluh. Senyum tipis tersungging. Semua ini demi kamu, Mas. Bisikku dalam hati. Biarlah aku yang menanggung semua pahitnya. Biarlah penampilan ini apa adanya. Yang penting perut kami terisi. Dan Mas Raka tak perlu merasa malu memiliki istri seperti ini. Dia adalah segalanya bagiku. Rumah kontrakan kami kecil, dindingnya pengap, tapi disitulah kami membangun mimpi, meski hanya mimpi sederhana untuk bisa makan tanpa cemas. Pagi itu, seperti biasa, aku mengantar Mas Raka ke halte bus. Ia tampak kusut. Kemeja yang dikenakannya lusuh. "Mas, ini bekalmu. Jangan lupa dimakan," kataku sambil menyodorkan bungkusan nasi. Ia hanya bergumam, menghindari tatapanku. Sejak beberapa bulan lalu, ia diterima bekerja di sebuah perusahaan besar sebagai staf administrasi rendahan. Tapi ia selalu pulang dengan wajah masam, mengeluh tentang bosnya yang perfeksionis dan rekan kerja yang sinis. Yang paling menyakitkan, ia seringkali mengeluh tentang penampilanku. "Kirana, bisakah kamu sedikit lebih rapi? Aku malu kalau ada yang tahu istrimu seperti ini," ucapnya dingin sambil melirik bajuku yang sedikit kumal. Dadaku sesak. Bukankah aku melakukan semua ini untuknya? Pergi pagi pulang malam, tubuh ini remuk tak peduli. Tapi ia seolah tak melihat pengorbanan itu, hanya melihat sisi dekilku. Hari itu, aku hanya bisa menunduk, membiarkan rasa perih itu merayap perlahan di hatiku. Sebuah amplop putih berukir indah, terselip di antara tumpukan surat tagihan yang belum terbayar. Aku membukanya perlahan, jantungku berdebar lebih kencang. Ternyata undangan pernikahan. Bukan pernikahan orang asing, melainkan undangan resepsi dari Tante Laras, adik mendiang ibuku. Tante Laras adalah wanita kaya raya, hidup bergelimang harta di kota metropolitan. Kami sudah bertahun-tahun tak bertemu. Aku tak pernah berniat datang, menganggap diri tak pantas. Tapi sebuah pesan singkat terlampir di undangan itu membuatku tertegun. "Kirana, aku tahu kamu sibuk, tapi ini penting. Datanglah, bawa suamimu. Sekali-sekali nikmati hidup." Kata-katanya terdengar baik, tapi bagiku seperti sengatan tajam. Ia tahu kondisiku. Ia tahu betapa aku berjuang. Mengajak Mas Raka, ia pasti akan semakin menghinaku melihat perbedaan kami nanti. Rasa ragu bercampur takut menyeruak. Aku memberanikan diri menunjukkan undangan itu pada Mas Raka. "Mas, kita diundang ke resepsi Tante Laras," kataku hati-hati. Ia melirik sekilas, lalu tertawa sinis. "Untuk apa kita ke sana? Mau pamerkan kemiskinan kita? Kamu lupa, di sana pasti banyak orang penting. Aku tidak mau malu punya istri dekil sepertimu di depan mereka," ucapnya ketus. Air mataku mulai menggenang. "Tapi Tante Laras memintaku datang, Mas. Ia bilang ini penting." Belum selesai aku bicara, ia memotong. "Penting apa? Penting untuk menghinamu? Lebih baik kita tidak usah datang. Aku tidak punya baju bagus untuk dipakai. Kamu juga. Mau jadi badut di sana?" Mulutku terkunci. Perkataannya bagai belati yang menancap tepat di jantung. Aku tak bisa membantah. Ia benar. Kami tak punya apa-apa. Tapi rasa sakit di hatiku tak tertahankan. Aku hanya bisa memalingkan wajah, membiarkan air mata mengalir tanpa suara di kegelapan malam yang dingin. Meski Mas Raka melarang keras, hatiku teriris mendengar ajakan Tante Laras. Aku memutuskan untuk datang sendiri. Diam-diam, aku pergi ke pasar loak. Memilih gaun terusan berwarna biru pudar yang sedikit longgar. Ku beranikan diri menukarnya dengan beberapa potong bajuku yang paling layak jual. "Ini ada sedikit uang untukmu, Mbak," kataku pada pedagang itu. Ia tersenyum.
Sepulang dari pasar, aku mencuci gaun itu berulang kali hingga agak lusuh namun bersih. Di depan cermin retak kamar kami, kupatut gaun itu. Terlihat jelas tak layak jika dibandingkan dengan kemewahan yang mungkin ada di sana. Rambutku kuikat seadanya. Aku tak memakai riasan apapun, hanya bedak tipis yang sudah lama kubeli. Sesaat, aku melihat bayanganku. Seorang wanita dengan gaun lusuh, wajah kusam, dan sorot mata yang menyimpan sejuta luka. Ini aku, bisikku. Wanita yang berjuang demi cinta. Aku menghela napas panjang, membulatkan tekad. Aku tiba di gedung resepsi mewah itu. Lampu kristal berkilauan, musik merdu mengalun, dan para tamu berdandan luar biasa. Jantungku berdebar tak karuan. Aku merasa seperti tikus tersesat di istana singa. Beberapa kerabat jauh menatapku dengan pandangan meremehkan. Berbisik-bisik sambil melirik gaunku yang lusuh. Tante Laras segera menghampiriku dengan senyum. "Kirana, akhirnya kamu datang. Kenapa sendirian?" tanyanya. Nadanya campur aduk antara ramah dan iba. Sebelum aku sempat menjawab, seorang wanita paruh baya, istri dari salah satu kolega bisnis almarhum ayahku, menghampiri. "Laras, ini siapa? Temanmu. Kok penampilannya begitu?" Tanyanya dengan nada merendahkan. Matanya meneliti setiap jengkal penampilanku. Tante Laras sedikit terkejut, tapi aku hanya bisa menunduk. Perihnya hinaan itu terasa begitu nyata. Menusuk ulu hatiku lebih dalam dari apapun. Aku mencoba bersembunyi di sudut ruangan, mencoba menikmati sisa acara tanpa menarik perhatian. Tiba-tiba, pandanganku tertuju pada sekelompok pria berjas rapi yang sedang berbincang serius di dekat area VIP. Salah satunya adalah pria yang sangat kukenal. Ia karyawan Mas Raka, namanya Pak Herman. Tapi ia tak sendirian. Di sebelahnya berdiri seorang pria yang membuat lututku lemas. Pria itu adalah bos besar perusahaan tempat Mas Raka bekerja, Pak Wijaya. Ia tampak berwibawa, dikelilingi banyak orang. Tak lama kemudian, Pak Herman melihatku. Ia tersenyum dan melambai. Dengan ragu, aku mendekat. Pak Herman menyambutku dengan ramah, lalu berkata, "Oh ya, Pak Wijaya, kenalkan ini istri saya. Dan ini, beliau adalah pemilik utama dari seluruh aset perusahaan kita, Ibu Kirana." Seketika, ruangan terasa hening. Semua mata tertuju padaku. Dan yang paling mengejutkan, Pak Wijaya menoleh ke arahku dengan tatapan terkejut luar biasa. Wajahnya pucat pasi. Aku berdiri tegak, melepaskan gaun lusuh yang selama ini menjadi simbol penderitaanku. "Benar, Pak Wijaya, saya Kirana, pemilik Raka Group," ujarku dengan suara yang mantap, meskipun jantungku berdegup kencang. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa. Dari arah pintu masuk, muncul sosok yang membuat duniaku seakan berhenti berputar. Mas Raka. Ia mengenakan jas pinjaman dari temannya, terlihat sedikit canggung, namun berusaha tampil wibawa. Ia berjalan menuju Pak Herman, tampaknya ingin menyapa. Namun, langkahnya terhenti seketika saat melihatku berdiri di samping Pak Wijaya di tengah kerumunan orang penting. Matanya membelalak, wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Mulutnya ternganga tak percaya. Ia menatapku, lalu menatap Pak Wijaya, seolah tak memahami apa yang sedang terjadi. Gemetar hebat mulai menjalari tubuhnya. Ia tak menyangka, wanita dekil yang sering ia hina itu adalah bos besarnya sendiri. Pandangan Mas Raka terkunci padaku. Matanya nanar, dipenuhi ketidakpercayaan dan sedikit ketakutan. Ia tak berani menatapku langsung. "Kirana, kamu di sini?" tanyanya terbata-bata. Suaranya bergetar hebat. Aku hanya memandangnya dengan tatapan datar. "Ya Mas, ini aku, istri yang kamu hina, yang kamu anggap dekil dan memalukan," jawabku. Suaraku terdengar dingin menusuk. Pak Wijaya menatap kami bergantian, seolah baru menyadari ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar bisnis di antara kami. "Jadi, kamu adalah Kirana yang dimaksud Pak Herman, istri Pak Raka?" tanyanya pada Mas Raka. Nadanya kini penuh selidik. Mas Raka hanya bisa mengangguk kaku, tubuhnya semakin gemetar. Air mata mulai menggenang di pelipuk matanya.
Maafkan aku Kirana, maafkan aku, bisiknya pilu. Penyesalan terpancar jelas di wajahnya. Namun bagiku, luka itu terlalu dalam untuk segera sembuh. Suasana menjadi sangat canggung. Semua mata tertuju pada kami. Aku melihat kehancuran di mata Mas Raka. Tapi entah mengapa, aku tak lagi merasakan sakit yang sama. Ada semacam kekosongan. Mas, kamu selalu ingin aku berubah. Kamu selalu malu dengan penampilanku. Sekarang kamu tahu siapa aku. Apakah ini cukup untukmu? Tanyaku, lebih kepada diriku sendiri. Pak Wijaya berdehem. Pak Raka sepertinya ada kesalahpahaman serius di sini. Saya rasa kita perlu bicara empat mata nanti. Mas Raka menatapku memohon. Kirana tolong beri aku kesempatan. Namun aku hanya tersenyum tipis. Kesempatan? Kesempatan apa, Mas? Kesempatan untuk terus menyakitiku? Aku lelah, Mas. Sangat lelah. Aku berbalik, meninggalkan kerumunan itu. Aku berjalan keluar dari gedung mewah tersebut, meninggalkan Mas Raka yang tertunduk dalam penyesalan. Aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, aku takkan pernah lagi membiarkan siapapun merendahkanku. Beberapa minggu berlalu, aku dan Mas Raka memilih untuk berpisah sementara. Ia tinggal di apartemen yang disediakan perusahaan, sementara aku kembali ke rumah kontrakan kecil kami. Kami tak saling bicara. Aku kembali ke rutinitasku, namun kini dengan semangat yang berbeda. Aku tak lagi merasa perlu menyembunyikan siapa diriku. Aku mulai menata kembali Raka Group dari nol, dibantu Pak Wijaya dan Pak Herman yang setia. Penampilanku ubah. Gaun lusuh itu kusimpan dalam kotak, diganti dengan pakaian yang pantas, namun tetap sederhana. Aku belajar banyak hal baru, mengasah kembali kemampuan bisnis yang dulu terpendam. Ada hari-hari di mana kerinduan pada Mas Raka menyeruak, namun segera ku tepis. Aku tak mau kembali ke lingkaran kesakitan yang sama. Aku harus kuat untuk diriku sendiri. Kebangkitan ini bukan hanya tentang kekayaan, tapi tentang menemukan kembali harga diri yang sempat hilang. Pagi ini, aku berdiri di balkon penthouse baruku, memandang kota metropolitan yang terhampar luas. Udara segar menyapa wajahku. Di tanganku, secangkir teh hangat. Tak ada lagi keriput di sudut mata yang disebabkan oleh kelelahan memeras tenaga. Hanya kerutan halus karena senyum. Aku teringat perjalanan panjang ini. Penghinaan, tangisan, dan rasa sakit yang pernah melukaiku begitu dalam. Namun, semua itu menempa diriku. Mas Raka, ia pernah mengirim surat permohonan maaf, namun aku belum siap. Mungkin suatu saat nanti, jika ia benar-benar bisa berubah. Hari ini, aku tahu aku telah menemukan kembali diriku. Kirana yang kuat, yang mandiri, yang tak lagi tunduk pada penilaian orang lain. Kemiskinan tak pernah merendahkanku. Hanya cara pandang orang lainlah yang pernah membuatku terpuruk. Kini, aku berdiri tegak, pemilik segalanya, termasuk diriku sendiri.